Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama hadir di majelis ini. Karena orang yang hadir di majelis ilmu itu sangat banyak manfaat dan kelebihannya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita muliakan kepada Mukarram Al-Habib Abdurrahman Malidrus. Artinya semoga dengan kita bersama beliau, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada majelis ilmu sedikit mengisahkan supaya kalian hadir majelis ilmu ini tambah semangat, janganlah ragu lagi biar. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlis ilmi fi Ramadan kana fi kulli kadamin ibadatan sanah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu khususnya bulan Ramadan, maka ditulis bagi setiap langkahnya orang beribadah setahun. Jadi setiap langkah kita dihitung orang beribadah setahun. Jadi siapa nampak jauhnya, bahasa kita apa? Tak banyak bahasa kita amalnya. Kayak kami tujuan mana dilihat tadi arah Alabiu aja, arah Alabiu berdiri ya. Wah jauh ini kita. Soalnya itu waktu sampai arah ke Babirik sudah sekalinya dilihat salah jalan, asal ahad jurang salah bilok tuh aja, nah jalan Babirik Pak. Takut kami subuh mana. Cuma setiap langkah dihitung orang beribadah setahun. Utamanya orang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhirati wa dunya, aqallahu khairan lahu min umuri dunya sabata alafin sana masyama naharaha wa qiyama layaliha makbulan daira mardudah. Barang siapa orang yang hadir di majelis ilmu mempelajari satu bab itu satu permasalahan, membahas masalah fikih, masalah sembahyang, satu bab membahas masalah tentang puasa, satu bab membahas tentang masalah haji. Artinya satu permasalahan yang bermanfaat dunia ataupun akhiratnya, maka Allah akan memberikan ganjaran pada orang tadi bagaikan orang yang beramal ibadah 7.000 tahun. Siangnya dia berpuasa, malamnya sama lamanya beramal ibadah, nang amalnya daerah mardudah, nang pasti diterima. Ayo bayangkan dia bagaikan orang yang beribadah 7.000 tahun. Siang berpuasa, malam beribadah semalaman. Ini apa? Orang yang hadir di majelis ilmu mempelajari tentang satu permasalahan di dalam ilmu. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jahul maut wa huwa yatlubul ilma fi liyuhya bihil Islam, abainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidah fil jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama hadir ke majelis ilmu, kemudian dia meninggal dunia, lak pengajian guru bahit, lak pengajian guru danau, lak pengajian di sekumpul di mana-mana, pas di tengah jalan meninggal dunia, maka Allah akan memberikan dia satu kedudukan dengan para nabi dan orang-orang salihin di dalam surga. Saking tingginya makam orang yang bahasa kita menuntut ilmu. Di antara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hudur majelis ilmu khairun min salati alfi rak'atin wa iyadu alfi maridin wa huduri alfi janazatin, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang hadir di majelis ilmu pahalanya lebih ganal daripada sembahyang sunnah 1.000 rakaat. Lebih ganal pahalanya daripada menjenguk 1.000 orang garing. Lebih ganal pahalanya daripada mensolatkan 1.000 orang jenazah.
Nah, jadi kita sebagai umat Rasulullah ini bisa-bisa mencari amal ibadah yang santai. Cuma bahasa kita apa banyak manfaat fadilahnya. Jadi orang nambah ibadah, nah, sibuk macam-macam. Tapi Nabi itu menyuruh. Makanya dia Imam Haddad, kedudukan amal ibadah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala itu, walaupun amal ibadah itu ringan, halus bahasa kita, tapi dapat sesuai dengan sunnah Nabi, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nanti bahasa kita apa namanya anjurkan Rasulullah, artinya apa? Sesuai bahasa kita, nang disuruh, nang apa-apa, itu kita gawi. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihimus sakinah." Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumahnya Allah, di majelis ilmu, majelis zikir, dimanapun mereka, melainkan mereka akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Jadi bila pikiran pindah pusing, macam-macam, aku dipilih seorang aja. Penduit kita tapi ada, hari raya tak parah sudah, kayak apa nih? Datang majelis ilmu. Langsung di situ juga Tuhan memberikan rezeki. Ibu bisa ibu ada juga di sini ya, alhamdulillah kita. Kalau semua orang pun bisa guru ya, mana nambah iakan ya. Isi anaknya kan cakap surupan ini. Nah, dia cakap teh. Ngapa rumahnya duitnya di dalam nih? Di rumah ini kah? Ada perintah dari situ. Ada di rumah ini kita. Alhamdulillah bahasa kita di mana asbab ini. Allah cepat saja membukakan rezeki. Nah, sampai masalah ini. Oh, datangi majelis ilmu. Apalagi ada majelis zikir, orang bersalawatan, orang datang. Yang penting sesuatu yang berbentuk makna yang mengingatkan kepada Allah itu dikatakan majelis ilmu, majelis zikir. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nafasan mukminin, barang siapa yang melapangkan permasalahan orang mukmin, qurbatan min qurabid dunya, daripada permasalahan dunia, nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, Allah akan menghilangkan permasalahan ini karena di akhirat. Ini orang nak tujuh membantu orang karena Allah Ta'ala. Hanya ada orang yang membantu orang berat ke kita. Apalagi ini menghilangkan masalah ya. 0,% bunganya. Itu bukan menghilangkan masalah, menambahi masalah sebujungnya. Namun ada 0,%-nya tadi. Apalagi nah, hutang 1 juta bayar 1.100.000. Mak, ayo aja gampang, kita hutang 2 akun aja, berapa aja, hutang aja 1 juta, ayo 1.100.000. Tentang bunga ini berat yang bisa kita. Makanya Rasulullah menggambarkan tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah, melainkan akan apa? Mereka daripada umat-umat muslim ini akan tercium, termakan baunya riba, termakan akan riba. Jika seandainya mereka tidak termakan riba, mereka akan tercium baunya riba. Saking beratnya riba. Belum gini apa kompak kayak tercium dia. Kalau tak makan tercium juga riba. Kalau pernah ini dia. Tahun tadi kalau ada salah, sebelum motor apalagi muka pakaian, muka kontan. Ada beberapa hari memakai pacak mesinnya rumah. Anak memberikan nyata dia hendak orang harga murah. Dulu kalau kian sama lamanya bagaimana? Tak awal lagi je. Sudah nuli je. Agak jauh benar sudah dah. Jual sama orang murahnya dah. Habis itu apa? Bingung hendak beli motor, nak pakaian kalau macam-macam murah. Hendak mau nukan aku duitnya ada dia. Jadi banyak kayak mana ini sampai bingung. Anu sudah dia tak paksa dia ambil dia. Padahal anti benar gitu. Sama sangkutan mau riba nih, terpaksa saya cium jualan. Oh betakon, Pak Haji tak patuh aja Pak. Dulu berapa pegawainya leksi nih Pak Haji, kurang lebih 33 guru aja. Nah lalu duit 20 juta aja. Barang siapa yang menghilangkan permasalahan orang di dunia, Allah akan menghilangkan permasalahan ini karena di akhirat.
Karena tentang alam akhirat itu kan berat. Makanya jangan rancak menggambarkan dah. Orang tuh sebelum meninggal dunia gini Habib sudah masuk alam akhirat dah. Orang tuh nak meninggal macam-macam. Ada orang kafir, banyak dosa, macam-macam. Pas waktu meninggal dunia sekejap dia tak langsung mati, senyum pulang. Nah, ada orang ahli ibadah, macam-macam sekiranya. Setelah meninggal dunia, gelisahnya, kesakitan, jadi macam-macam. Sekali dicabut rohnya, pahamut orangnya. Kenapa? Karena sebenarnya bukan itu gambaran kita. Namanya si anak ini meninggal, senyum pulang dia. Bukan itu hal yang masuk kita itu sepele ya. Orang itu tatkala meninggal dunia itu tak gantung amal katanya. Di antaranya ada orang itu merasakan sudah masuk alam akhirat. Karena alam akhirat ini beda dalam dunia. Ada mengatakan satu detiknya, satu harinya di alam akhirat bagikan 1000 tahun alam dunia. Nah, kayak orang dicabut roh itu bila sudah masuk alam akhirat. Nah, walaupun gambaran kita sedetik saja, cuma hanya merasakan tuh seakan-akan 1000 tahun sakitnya dicabut rohnya nih. Nah, ada untuk amal, Jadi orang masih kita ahli ibadah, tatkala dicabut roh sekalinya kesakitan, tapi marangut segala mungkin itu penghapus dosa aja, dosa-dosanya dibersihkan. Segalanya supaya ada sisa lagi. Sudah masuk alam akhirat itu berat. Karena dalam riwayat tentang pencabutan roh ini sangat sedih bahasa kita. Pernah suatu ketika Nabi Musa ini bahasa kita bertakun lawan Nabi Hasis. Wahai Nabi Hasis, apalagi kamu malam ini kamu merasakan sejak meninggal dunia sampai wahai ini. Jadi dari Nabi Hasis, aku ini ribuan tahun dari kuburan. Sejak aku meninggal dunia sampailah ini tidak ada yang kau rasakan melainkan rasa sakitnya dicabut roh pun kita rasa masih. Kayak apa kita? Rasulullah aja yang kayak gambaran sidin dan meriwayat sidin tuh kesakitan. Padahal malaikat itu sudah berizin dah. Jadi ujar Rasulullah, wahai malaikat, kali ini kamu rasa sakitnya mencabut roh pun ini. Wahai Rasulullah, pian ni orang yang paling lembut dah ada gila lembut tapi pian ni. Orang yang berizin, wahai Rasulullah siapkah sudah pian meninggal dunia? Ya, sudah masanya pian siapkah sudah mungkin siap diperpanjang pulangan waktu ni. Artinya saking berhati-hatinya malaikat ini mencabut roh Rasulullah. Tapi tak telah hendak dicabut Rasulullah kesakitan. Ujar Rasulullah mengenai ini jangan cabut roh dulu. Aku hendak berdoa dulu. Artinya Ya Allah pindahkan rasa sakit semua. Artinya kepada umat-umat itu nanti kalau dicabut rohnya kepada aku biar aku menanggung surangan Rasulullah. Kayak penggambaran kita kayak. Jadi mudah-mudahan harapan kita husnul khatimah itu. Jadi tentang alam roh ini ada gampang baru masuk alam kubur ulangan. Alam kubur itu penjaranya akhirat orang bujur. Itu tergantung amal. Makanya digambarkan orang tuh misalnya masuk penjara, jadi sulit-sulitnya masuk penjara, cuma pangkat kayak bupati masuk penjara, presiden masuk penjara misalnya, aman sedikit, bawa kentik panggang lah, apalagi tidak nyaman, daging sampai tidak tabu ini tabu lagi anak makan nih, ya lah. Artinya nyamannya, tapi orang anak ada keluarganya sudah artinya masuk penjara ini sudah danau, membunuh orang, ini naudzubillah, disiksa berpuluh-puluh tahun di penjara, ada dihidati orang, pulang diinjak orang macam-macam, kayak itu tuh gambaran dalam kubur tuh. Dalam kubur itu tergantung kalau sudah berpangkat, alhamdulillah bagus dah. Itu pun masih meminta bantuan orang yang di luar. Makanya senyaman-nyamannya orang di kubur itu masih minta bantuan kepada orang yang di dunia. Karena mereka itu bagikan orang yang tinggalan timbul dari Rasulullah di sungai. Orang itu sudah nyaman dah, cuma masih tidak bantuan. Itu diantaranya amal jariyah. Amal jariyah. Di antara 3 macam ilmu yang bermanfaat, membantu masjid, macam-macam segalanya. Atau anak yang saleh yang mendoakan kubur kuitan. Kita nih hadir majelis ilmu
Ulun setiap misalnya membaca, mungkin tuan guru sama bertaan, khususnya kepada kedua orang tua kami Al-Fatihah, sampai pahalanya itu berapa sedih dapat di sana. Amal jariah dengan. Belum lagi yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar itu kan kita tanggung. Apa tergantung amal manusia. Ada orang dibangkit kuburnya karena berjalan ke padang mahsyar 7.000 tahun. Lawasnya berjalan nih. Bahkan sampai 7.000 tahun berjalan dah. Wahai malaikat di mana yaumil mahsyar? Padang mahsyar nih. Di malaikat kan tersesat. Cuma arah kesana yaumil mahsyar tuh berjalan pulang 7.000 tahun. Ada yang mengatakan apa orang itu membawa macam-macam di belakangnya. Makanya orang apa orang ambil harta orang sakilan tanah, sakilan tanah diambil itu berapa mulai tanah bawah tuh sampai ke atas bertrak-trak yang banyaknya dipikul di belakangnya di bawah yang memaksa. Katakan ada orang membuat sampai yang memaksa kumpul di sana. Makanya di dalam manaqib Siti Khadijah itu kan ada di antaranya apa? Allah akan memberikan satu gedung istimewa yang tidak ada ribut, tidak ada gaduh. Ada sekitar apa? Khusus kepada Siti Khadijah. Itu para ulama menafsirkan bukan masalah itunya. Kalau orang-orang seperti Siti Khadijah ini kan mengharapkan dunia lagi, hendak di surga kan mengharapkan gedung ada. Itu di antara tafsiran para ulama, Siti Khadijah itu akan diberikan satu keistimewaan, memberi syafaat kepada triliunan manusia, lebih khusus orang akan ulun menangis mendengar kisah ini. Tapi penjelasan, ya Allah untungnya orang kenal bang kita Siti Khadijah dulu. Apalagi ada waktu dulu baca manaqib, makanya di setiap majelis ulun itu alhamdulillah setiap bulan adakan di Mukawas Khadijah. Dahulu biasa saja. Ini hampir semua majelis kami itu Yasin Fadilah bila membaca manaqib Siti Khadijah, orang luar yang ada 4 Yasin Fadilah umpatan. Kenapa? Karena nih ada orang mendanai bukan makanan dulu tuh sedang memakan. Ada juga. Sekalinya tiap jamaah pula ada membawa wadai, membawa buah ini. Oh mahibak lanjut musala masjid ini makanan dibagi-bagi kampung-kampung satu bulan. Berkah Siti Khadijah itu capatnya dulu. Untuk keberkahan dari Siti Khadijah ini. Makanya jangan paling gak ada sabulan sekali. Cuma kami sabulan sekali di sana setiap majelis. Hitungan 14 majelis bilang setengah bulan kami baca manaqib Siti Khadijah ini. Cuma berkah daripada Siti Khadijah ini kan kada kau digambarkan uluk ya. Makanya kami tadi bilang hendak nang pas haul sini di rumah. Telepon. Kalau kami si manaqib dulu buka puasa sini waktunya sempit. Jangan buka puasa kalau dibagi 10 dulu. Lu kalimai sebertaan. Bila sebertaan di mana-mana majelis kita nih hendak minta bukakan puasa baca manaqib, jangan kecuali mulai subuh. Jadi beda kita subuh ini baca manaqib. Nah, padahal ada pas waktunya kan ya. Nah, pas subuh aja apa? Pas waktu berbuka jadi cepat. Tak dibagi waktunya. Jadi tentang Siti Khadijah nih berat kita. Artinya asal kita tuh apa? Kemuliaan sidin pun artinya apa? Sangat berat. Hanya minggu tadi kami mengisahkan tentang Siti Khadijah. Karena sambungannya ya tentang bagaimana perjuangan Siti Khadijah membahasa kita tuh para malaikat itu sampai menangisan habis menggambarkan nih tentang masih kita apa kehidupan Siti Khadijah. Lanjut kalau membuka kitab Syed Maliki dan Pasal Syed Maliki juga di Mekah itu apa Siti mengharang nih di mana kasih itu dapat tentang kisah Siti Khadijah nih yang sedihnya perjuangan Siti ini. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara mu'assirin." Barang siapa yang ketujuh menghilangkan permasalahan orang, maka Allah pun akan menghilangkan permasalahannya di akhirat. Ini orang yang ketujuh membantu orang karena Allah. Lain orang apa membantu ini karena manusia ada. Datang, "Assalamualaikum, cia. Anu lunya nang jam duit kira kabaras kali ini. Abahnya belum dapat duit nah. Aku ni sidin duit ada tak pakai. Diupan orang begini. Ada duit cuma tak pakai di sidin. Sabar kata manusia kan ada pakai duit. Maka galang bini di tangan 200 kilo. Orang tidak punya berapa pinjam duitnya tadi 100.000 aja. Dijual emas tuh 200 kilo di tangan loh sih kita.
Beratnya ini. Tapi kalau orang apa memandang akhiratnya, memang zaman ini kayak itu kan. Bila mengutangnya orang jarang bayar. Ali aja mau itu guru aja. Ya kan semua bayar aja. Kalau mandang dunia itu kan, tapi kalau kita mandang akhirat, bayar kadarnya. Apa nama harap di akhirat itu langsung dijemput pakai pesawat, langsung semudah-mudahnya. Kenapa itu hadis Nabi dah? Orang akan tujuh melapangkan permasalahan orang di dunia, Allah pun akan memudahkan semua permasalahannya kayak di akhirat. Itu untungnya tadi. Paman satana barang siapa ketujuh menutupi aib-aib orang di dunia. Ada ketujuh membuka aib orang nih. Makanya ketujuh menggibah orang jalan. Orang yang ketujuh menutupi aib orang di dunia, Allah pun akan menutupi aibnya di akhiratnya. Itu larangan menggibah tadi. Menggibah orang yang betul orang. Ini bapak pengajian. Di sini kan suaka. Lu nggak suka mendengar. Ini bapak pengajian. Si anak tuh dia kalau mau bapak pengajian gitu ya. Nyambat habis amatian. Kenapa? Karena menggibah orang ini amal pahala kita itu apa? Dipindah kepada orang yang disambati tadi. Bila orang disambati dari pahalanya habis, bahasa kita apa? Dosa-dosanya habis, maka dosa-dosa orang tadi pindah kepada orang yang menyambati tadi. Lalu banyak orang digambarkan dalam Quran tuh mereka mengharap akan amalnya di akhirat ya. Sekalinya amalnya sabuting-buting kada. Padahal amal di dunia apa? Seribu kali berumrah, 1000 kali berhaji. Diharapnya nih di akhirat sekalinya habis. Kenapa? Hanya boleh berumrah di pesawat yang bagi orang deh. Si anu tuh di kampung kita nih dia. Ini habis amal. Ruginya kita nih menggibah orang nih makanya. Belum ada orang memaraki anu tuh aja. Si anu bijak ya. Jangan tapi nyampe orang. Habis amal. Kamu tidak mendengari orang kata ini. Artinya kita artinya apa? Jangan ketujuh membuka aib orang. Wallahu fil aunil abdi maka abdu fi auni akhir. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tadi apa? Membantu kepada orang lain. Makanya di buku kita Habib Zain bin Muhsin Al-Hilwan beliau mengatakan untuk hidup kita masuk orang yang hidup di akhir zaman. Orang hidup di akhir zaman ini di sini apa? Artinya engkau berpegang dua hal. Yang pertama udah segini hidup itu jangan pamalan, mukawa dan pamalan. Karena tentang makna sedekah ini sangat luas. Sini ada menulis di antara daripada makna daripada hadis sedekah sedikit. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqah tadfa'u sab'ina baban min bala. Sedekah itu menolak 70 macam bala bencana. Corona semacam ya. Jadi bisa ada 7 ya. Ya Allah, ini 70 macam di antara bala dan itulah. Yang kedua kata Rasulullah apa? Khasinu amwalakum bisadaqah. Lindungi, jaga harta-hartamu dengan banyak-banyak bersedekah. Ini banyak di si perumahan, banyak di sini, macam-macam. Apa? Tapi kan bisa bersedekah, hancur dah habis. Sedekah macam-macam jelas. Tingkatan yang paling utama itu orang yang bersedekah kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua apa? Tingkatan sedekah itu bersedekah kepada para alim ulama yang miskin. Kayak kami yang masih miskin gitu kan. Dan banyak jakat-jakat sedekahnya juga kami. Karena kami sudah bermobil, terus lagi kita masuk keluar guru langsung kita. Tingkatan ketiga itu kepada apa? Orang yang istilahnya apa? Orang-orang para ulama yang sudah suci. Masuk tingkatan ketiga. Nah keempat itu tingkatannya apa? Kepada kuitan misalnya. Ada lawan kuitan itu ada makna sedekah kan. Cuma apa setiap kita membagi lawan kuitan segalanya itu tingkatan yang keempat derajatnya. Nah nilainya tuh yang termasuk tinggi. Nah kelima apa? Kepada anak keluarga, sapupu, masih kita paman-paman itu lebih tinggi sekalinya daripada membagi orang. Tingkatan yang ke-7, yang ke-6 itu hanya kepada fakir miskin. Kabar baik fakir miskin. Orang ada keluarga, ada pipatu, minta miskin. Kita nggak bawa, padahal lebih tinggi kepada yang membagi keluarga miskin nih. Maknanya luas kok itu. Kemudian di antaranya apa? Bersedekah lawan orang sugih.
bupati sedekah dia. Nah, tahun ini tingkatan paling bawah ya. Makanya tentang sedekah ini sangat luas. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah yang tadi orang nambah sekitar yang hancur usaha tadi, banyak hutang kemana-mana, sampai-sampai di sini aku nih suap kalau apa tuh nang gunung apa sana tuh. KW. Nah itu, jadi suruh nyembelih kambing gitu lah. Nang bini ini suruh berdiam dia di pohon sama lamang nih, karena bila ada gugur kayak daun ini kan apa sih kita suki. Mesti dia mau gugur daun sebenarnya nih, kalau karena sampai ini apa hancur habis di sini. Jadi jual pihak benar nih, ulun para pelajari kayak napi hendak sukses. Artinya pihak kalau sana, ulun ini beberapa orang dan julun mungkin 2 orang. Artinya alhamdulillah sampai tamat di sekolah pemangkit. Pihak hendak mencariakan julun apa? Pihak menyumbang sebulan sekali pernah 100.000 ya. Akhirnya apa? Kepada penuntut ilmu, karena penuntut ilmu ini termasuk orang berjihad dan Allah Ta'ala membantu kepada mereka ini juga apa? Sama bagaikan orang yang apa? Menanam 1 biji tumbuh 1000 buah. Alhamdulillah setiap tahun ada membuka kayak ini, berkisah aja Pak. Jadi ulun biasanya kalau jamaah majelis itu tawarakan risalah amaliyah. Risalah amaliyah itu 10.000 sebutin jiran. Cuma risalah amaliyah itu kayaknya lu tunjuk ke pemangkih. Nah, risalah amaliyah itu kayaknya bila ada santri baru masuk diunjukin. Nah, lalu ini tabakai. Wah ini di pemangkih itu setiap maghrib membaca Yasin Waqiah Tabarang. Yasin Waqiah Tabarang. Nah, itu. Jadi istilahnya apa? Berapa tahun misalnya sekolah 4 tahun, 4 tahunnya kita baca nih amal jariah kita nih. Anggaplah kita apa? Bersedekah lawan orang yang berjihad juga. Nah, jadi orang tadi alhamdulillah ada sampai 2 tahun nggak membuktikan. Alhamdulillah dulu aja. Rumah dia no, kata jual, kata hutang kesanda, kata jari dah. Cuma lu udah pasang dulu sebutin, nggak usahakan. Jangan sampai banyak memakai maka pinjam duit nang bagi. Nah situ kalau kebanyakan minjam itu bang, terpaksa tidak ada. Jadi jalannya minjam sini. Akhirnya diambil orang, disita orang rumah habis. Wah ini alhamdulillah sampai lebih ini kisahan sih kan? Kalau mengisahkan, cuma alhamdulillah apa mulai berbagusakan. Baca manakib Siti Hadijah apa di situ. Alhamdulillah Nabi ini aku udah berikan. Lawan berkahnya pulangan. Alhamdulillah bisa anak. Pokoknya sudah termasuk tuh. Bisa anak lah dia. Tuhan hendak membukakan keberkahan Siti Hadijah ini. Sampai lu biasanya baca manakib 2 di situ. Siti Hadijah lawan pakai mukadam. Anaknya digelanginya pakai mukadam. Dan dia cari orangnya lah supaya orang. Ya bukti kan sampai narangnya dibagi narang pakai mukadam. Bukannya apa gue aja dulu kan capai Habib kesini cuma gitu julun jangan memandang itunya. Makanya bila hendak bakalan Habib tuh lupa deh harus tahan pian. Makanya julun cari Habib nggak tahu di duit nggak segini ya tapi duit kemana kabagi orang gak ada biasa. Bila pian sudah tak kawan kakak itu dia harus tahan. Bukan salah mereka, kita nggak bisa memilih. Ada yang kayak ini, gue aja, ada peran ini, minta duit. Kalau padahal memberi mereka tuh gak ada manfaatnya segini cuma kadang. Pagi itu sudah bertulis meminta nih. Awal aja minta duit, minta kirimi aja 2 juta. Nah, kalian aja, kali aja Habib aja ini, nah itu pak. Itu jam zamannya, biar makanya lo kayak gambel 15.000. Sallallahu alaihi wasallam da'u mardakum li sadaqah. Obati penyakit kalian itu dengan banyak bersedekah. Ini pengalaman aku ulun di Balikpapan dahulu. Jadi bersama Habib Agil Al-Gadri, jadi ada orang datang orang Sidin. Jadi orang datangnya apa kepada Anobi aja. Apa tuh mohon doa aja. Abah ini aja hendak dioperasi cuma kan ada duitnya kami punya. Penyakit apa? Penyakit kanker otak. Artinya ditulis dokter udah 2 bulan. Nah kalau dioperasi mati. Nah, dokter pun mempunyai ini. Bisa menentukan kayak ajal manusia tuh. Ada bang. Jadi aja sini kan berapa? Ada duit
Ada kan duit lebihan nih, duit ampun abah nih duit lebihan 20 juta. Nah, kamu kayak ini, aku nih kamu sedekahkan. Aku nih yang hendak membangun pondok, nah yang menjadi amal jadiah sih abahmu. Ayo pak, sedekahkan naik. Abahnya yang kelas duit kita pakai juga ke kita. Anak beroperasi lebih 100 juta, kan duitnya. Akhirnya dia disedekahkan sebulan, 2 bulan masih hidup. Sampai 1 tahun dia masih hidup. Diperiksa pulang ke dokter, penyakit itu masih ada, cuma abahnya ditambah gegah. Anak minta kawin udah sama. Tambah bersehat nih, seakan-akan penyakit itu ada. Dalam kisah itu apa? Lu sudah beri kamu tepang. Kurang lebih 6 tahun 1/2 hanya abahnya meninggal dunia. Nah, mungkin itu gambarannya Rasulullah nih. Apa? Dawu mardakum, obati penyakit-penyakit kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Maka jangan biar bisa penyakit ini banyak bersedekah. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Dan karena kata Rasulullah SAW, apa as-sadaqatu fi ghadbi rabbi, sedekah itu menghilangkan kemarahan Allah Ta'ala. Dan riwayat dikisahkan pernah suatu ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu budak pian itu Nabi besakan. Kenapa? Karena budak pian itu tertulis takdirnya kenapa sebagai ahli neraka. Lalu dibesakan Rasulullah, diunjuki sabigi kurma. Dan riwayat itu sabigi Jepang. Ada lagi Rasulullah itu. Lalu akhirnya budak ini memakan sapanggal kurma. Lalu ada orang minta-minta, aku ini kan tidak bisa kenapa aja budak, cuma sapanggal kurma lah. Mungkin kurmanya kayak kepala gitu. Nah, sebegini. Sapanggal apa nilainya? Ini kalau hendak aku bagiakan. Nah, akhirnya turun malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Akhirnya wahai Rasulullah, mana budak yang nanti kita cari? Kenapa pulang ke Rasulullah? Karena apa? Budak yang dari berubah takdirnya langsung sebagai ahli surga lantaran apa? Bersedekah sapanggal kurma. Allah kadang memandang banyaknya harta yang disedekahkan, tapi Allah memandang berapa wangi kita bersedekah dengan harta yang kita miliki. Apa orang bisa duit 200 triliun bersedekah 10 juta, nah itu ketawaan malaikat masih. Ya Allah, dia bisa duit misalnya 100.000 aja. Datang orang minta tolong, aku ini kawan, nah aku bantu ya dia kan lah, dosa kamu bayarin, nah 50.000. Berarti wanita yang bersedekah 50.000, separuh harta nih. Orang wanita kayak ini dikatakan apa? Ashabul yamin. Orang wanita apa? Separuh menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Nah itu. Di antaranya kata Rasulullah SAW, as-sadaqah hadiyatun tahaddaw wa tahabbu. Sedekah itu suatu hadiah. Maka dapat tumbuhkan rasa kecintaan di antara kalian dengan saling banyak-banyak bersedekah. Makanya juga bila orang kancak sari kawan pian, rancak maramot, macam-macam datangi orang tuh. Timbai duit 20 juta nanti. Ampik orang tuh. Bila masih ditambah maramot, datangi timbai 30 juta gua. Di antaranya kata Rasulullah, man wajada fi qalbihi kasawatan fal yusir lisadaqah. Barang siapa yang didapat hatinya keras, obati dengan hati yang keras tadi apa? Dengan bersedekah. Ini suatu kejadian menurut kisah kiai ada di Madura, ulama besar, bisi pesantren, bisi macam-macam, cuma bisi anak 9 orang, kalau ada salah 7 orang lalakian pemain musik bergerak. Dipadahi macam-macam apa deh. Ini anak tuan guru besar nih. Kalau dia namanya usahakan tuan guru nih lah ya Pak. Belajar ke hakut, anak pemain musik punk kayak dari anak-anak punk orang. Nah, kayak apa nih? Lalu kalau sidin itu apa? Sudah tuh memadahi mungkin artinya lalu sidin mendatangi ulama-ulama. Nah, ulama ini tingkatan nang jana jelas. Hanya udah bersedekah datangi tuan guru. Nah, ada nopang. Sedekah ada mahaduri tapi apa memang jadi sidin mereka tuan guru. Nah, aku bersedekah nikah. Doakanlah mudah anakku jadi anak yang baik. Takjub. Orang yang didatangi ini takjub. Nah, mendatangi ini ulama besar. Didatangi tuan guru kelas bawah aja. Menurut kisah itu 41 tuan guru didatangi sidin se-Jawa Timur. Orang kan udah mengenal, masih kenal sama datangan. Dan riwayat setelah sidin meninggal dunia, cuma termasuk aib di si anak mereka itu datangan. Pesantren singgah malam.
Nah, tatkala si meninggal dunia kada lawas, lalu anak ibu ubah hatinya sebagai Tuhan, jadi ulama dapat ilmu laduni maksudnya. Nah, padahal soal belajar, soal apa, jadi tuan guru pemegang ulama besar ini. Misi pesantren, misi ini semuanya. Kenapa? Itu Pak. Dia bilang lapah memadahi anak dah. Lu membuktikan orang anak orang sugih lah sampai motor segalanya disadaknya habis membut kuitan nih. Kenapa berjual sabu? Kata cuma nyambul tadi Pak. Karena kalau dipadahi tuh teguh aja sampai meminta baju kemana-mana deh. Han, jadi lu cobaan lah, cobaan buat kita nih. Yuk benak lah, dia udah sedangkan. Kalau tiap hari sudah yakin 10.000 mah, dia nyatakan dah, anak jadi baik. Alhamdulillah, anak tuh mau ini kalau siji, udah masuk penjara mungkin sebabnya Tuhan. Kalau masih kita sadar, akhirnya ini mau pelanggar mau ke masjid kan bininya aku aja memberikan pulang ke Isa. Apa mungkin berkahnya juga. Artinya kuitannya soal anak ditimpasnya. Nah kayak itu berat mau berarti orang itu sudah pakai doa ini berarti sedekah. Satu tinggi nak. Di antaranya kata Rasulullah, sedekah tabudul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Sebagai penutup kisah yang panjang kira-kira 2 jam. Ya Allah, Musa ini berisi murid nih. Lalu muridnya nih bahaba, wahai Nabi Musa, ulun nih hendak kawin. Nabi Musa bisa gitu. Artinya ulun nih hendak kawin. Mungkin beberapa bulan lagi di tanggal sini. Nah, kawapin jangan kada hadir. Akhirnya dihabari sekalinya datang malaikat Jibril memadahkan Nabi Musa kasihannya dia muridmu. Dia tadi bahaba hendak kawin. Padahal takdirnya itu tertulis dah, antara ajal itu tertulis dah. Artinya muridmu itu pada sampai waktunya kawinnya meninggal dunia, kasihannya aja. Kayak apa nih? Kemana takdirnya kayak apa lagi? Akhirnya lalu Nabi Isa tadi, akhirnya kan jadi mendatangi tadi. Jauh juga mungkin jaraknya, dia sudah meninggal dunia juga kayak apa? Akhirnya suatu ketika datang muridnya lagi kepada Nabi Isa, takjub Nabi Isa. Masih hidup. Dia. Maka sama lama itu juga ilmu kami mati deh. Takdirmu nih sebelum kawin mati. Kenapa kami hidup? Nah, bisi anak ini segalanya. Nah, lalu akhirnya kayak nak bertamu malaikat Jibril yang pangpong dia. Akhirnya mendusta ini. Akhirnya pas bertamu malaikat Jibril sini. Ikam samalah memadahkan muridku itu meninggal dunia sebelumnya kawin sampai wahininya hidup, bisa anak dan macam-macam sehat hatinya. Nah, jangan kejadian ini maaf memang takdirnya itu sudah tertulis meninggal dunia. Cuma tatkala itu malamnya hendak meninggal dunia itu dapat warisan. Lalu di antara harta warisannya ini disedekahkannya lawan orang. Nah, disedekahkan lawan orang nih. Sehingganya Allah menjadikan keberkahan pada umurnya. Makanya dia disebut tazidu fil umur. Allah akan menambahkan keberkahan umur orang tadi. Nah, akhirnya Allah panjangkan umurnya dengan penuh keberkahan. Makanya juga dia merasa pindah hendak mati banyak-banyak bersedekah. Bila tangan bisa hibak bawa anak amas, anak mati bujur dan jelek. Kita tahu bisa. Orang itu kan dijawab pada wadah ulun. Napa amasnya ini hibak. Bila garing, bila apa-apa ulun ini orang mau betiakan ini. Allah diunjakan orang ini paham nih nah. Amas ini tibai lagi orang. Akhirnya mungkin berdekat itu Allah hilangkan penyakit-penyakitnya. Misalnya takdirnya meninggal dunia juga, ada juga berkah untuk alam akhirat nih. Mati Allah, amasnya jadi ditinggal, anak memberebutan segalanya ini. Seorang dikubur di bawah ya Allah. Mudah-mudahan kita maulun ini anak subuh dulu. Kenapa? Karena kan di antara doa Yasin Fadilah itu, ya Allah, jadikan kami orang yang terkaya sedunia nih. Tetapi jadikan kami orang yang pemurah. Hendak penyugihnya loh, bisi pesawat kami kemana-mana ke majelis gitu Habib.
Kalau sudah habis, abi hambung duit, mudah-mudahan masuk ke itu, lalu habis harta, meninggal dunia. Mudah-mudahan mati husnul khatimah. Nah, setelah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.